Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Halo Foto. Balik lagi di segmen Halo Foto Story. Masih bersama saya Bimo. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena schedule-nya padat sekali. Jadi kita sudah janjian cukup lama, tapi karena schedule-nya padat banget, jadi baru bisa terrealisasi hari ini. Nah, siapakah dia? Dia seorang fotografer tentunya. Dia juga seorang mentor, jadi dia banyak jadi pengajar di beberapa tempat juga. Dia juga seorang pengusaha dan seorang content creator. Mungkin teman-teman sudah nggak asing sama beliau. Kita sambut Mbak Leti Lisa. Halo. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini. Hari ini macet sekali. Banget. Iya. Oke Mbak, terima kasih waktunya. Jadi ini kita menyapa teman-teman dengan panggilan Sobat Halo Foto kebetulan. Gitu. Jadi mungkin Mbak kita mulai aja. Mungkin bisa tolong ceritain dulu sebenarnya Mbak awal kecintaan sama dunia fotografi itu dari mana sih? Fotografi ya. Jadi mungkin dulu mulai akhir 2016-an lah ya, akhir 2016 ke 2017 tuh awalnya tuh aku suka ke kafe gitu kan, nongkrong di kafe kan. Kafe kopinya tuh kan ada latte art. Nah, itu tuh seneng aku foto-fotoin kayak gitu. Awalnya sih gitu doang. Terus sebenarnya awal pengen aku dalam itu kopinya. Nah, waktu itu aku nemu workshop judulnya tuh Coffeetografi. Aku pikir tuh kopi doang ya, tapi ternyata kan dia gabung sama fotografi. Aku pikir adalah nggak masalah deh, sekalian aku juga biar pengen tahu kayak apa sih moto kopi. Akhirnya ikutlah aku workshop itu. Karena emang itu workshop fotografi itu kan harus bawa kamera. Kebetulan aku ya karena emang belum mendalami fotografi nggak punya tuh kamera. Jadi minjem kamera adikku waktu itu. Nah, datanglah aku ke workshop itu. Awalnya memang tentang kopi ya, jadi diajarin tentang manual brew. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke workshop fotografi. Ya, fotografi semualah, bahan fotografi itu aku bener-bener blank gitu ya. Mau ngomongin exposure lah, komposisi, aku nggak tahu sama sekali kan. Ya ikutin aja deh gitu. Nah, di akhir kan kita ada sesi praktek. Biasanya tuh mereka udah setting duluan kan ya properti-propertinya. Kita cuma tinggal jepret doang. Sebenarnya diajarin setting manual kan. Cuman ya karena aku nggak paham, setting otomatis aja lah. Jepret-jepret udah selesai. Kok hasilnya bagus gitu kan ya. Terus sampai pernah aku sempat posting beberapa fotoku di Instagram. Salah satu temanku yang punya kafe tuh minta foto aku. Katanya minta dong, buat apa? Aku bilang buat dipakai flyer, katanya dia pengen bikin pengumuman. Gitu ya? Itu udah seneng banget gitu, bangga banget. Emang kok bisa sih? Iya, fotonya bagus. Nah, dari situ kayaknya mulai tertarik nih sama fotografi. Akhirnya beli kamera lah waktu itu tuh 2017. Jadi mungkin dari situ awalnya, karena memang mulai explore deh. Waktu sih memang yang awal aku foto adalah foto-foto still life, foto-foto kopi gitu. Jadi mungkin itu ya awalnya aku mulai masuk ke dunia fotografi. Tapi berarti pernah belajar fotografi secara formal berarti ya? Kalau secara formal sih sampai saat ini belum ya, karena terus terang aku pikir sampai saat ini pun aku masih menganggap foto itu sebagai hobi aja. Jadi paling ikut beberapa workshop lah aku pernah, kemudian atau kadang kalau saat aku ikut trip foto itu kan suka ada mentor ya. Nah, itu biasanya di situ belajarnya langsung di lokasi, atau pada saat kita moto bareng-bareng teman paling ya tanya jawab gitu aja. Tapi kalau khusus formal ikut kursus itu belum pernah sampai saat ini. Jadi malah banyak belajar dari teman dan komunitas ya Mbak paling gitu. Iya, otodidak paling ya. Dulu pertama kali belajar pakai kamera apa Mbak berarti? Waktu pinjem punya adiknya? Waktu minjem punya adik itu kan kamera Sony kan. Ya karena aku pikir minjemnya Sony, yaudah deh belinya Sony lagi aja gitu. Sampai saat ini pun foto kamera yang aku beli tahun 2017 belum aku ganti. Karena merasa belum perlu ganti gitu. Sampai sekarang masih pakai itu kameranya. Nah, Mbak, ini kan awalnya kan karena suka kopi, terus akhirnya kepengen moto latte art dan sebagainya. Kok ujung-ujungnya bisa ke landscape nih gimana ceritanya? Jadi dulu emang aku karena dari kopi itu kan nggak jauh dari still life ya. Itu aku explore hampir setahun lah. Aku explore still life yang mulai flat lay gitu kan. Semua jenis still life aku ikutin deh. Aku pelajari semua. Sampai aku ngerasa bosen gitu ya. Kok cuma gitu doang. Ternyata fotografi itu kan banyak gitu ya. Macem-macem lah, berbagai macam genre. Akhirnya aku nyoba, yang aku pertama coba tuh adalah landscape gitu. Pada waktu aku moto still life, aku tuh kan pernah lihat gitu ya, ada flyer-flyer orang yang trip foto harus ke mana untuk foto doang. Aku sempat mikir, kok iseng banget ya, rajin banget gitu, orang sampai harus datang ke tempat itu buat moto doang gitu kan. Aku pikir kayaknya nggak kayak gitu, mungkin kualat kali ya. Akhirnya aku sampai di tahap itu gitu. Pertama yang aku foto sebenarnya pertama kali foto tuh aku justru waktu itu
ke Australia. Oke. Jadi aku emang udah ikut trip pertama aku. Cuman sebelum itu aku ada trip sama keluarga ke Australia. Mumpung kamera udah punya, tripod udah punya, filter udah ada. Akhirnya nanya sama mentor setting-settingnya gitu. Akhirnya aku foto pertama tuh justru di Australia sendirian gitu. Nah setelah itu baru aku ikut trip itu udah foto landscape. Iya, di situ udah punya perlengkapannya lah, dari mulai filter, tripod udah ada. Jadi mungkin dari situ landscape. Habis setelah itu pun sebenarnya juga aku nggak berhenti di situ. Habis landscape, aku mulai nyoba lagi foto human interest, aku coba, foto high aku coba. Semua genre lah aku udah pernah coba, makro aku udah pernah coba, kemudian street juga aku pernah coba. Terakhir aku juga coba aerial foto ya, pakai drone itu juga aku cobain semua gitu. Mbak kan ada beberapa job profesional yang pernah diambil ya? Iya. Masih ingat nggak Mbak dulu job pertamanya apa? Job pertama sebenarnya mungkin bukan job ya, lebih aku sih nganggapnya aku menghasilkan uang dari foto aku gitu kan. Jadi waktu itu ada yang mau beli foto aku untuk dipakai sebagai kalender. Jadi ada yang DM gitu, Kak boleh nggak kita minta foto untuk kalender. Kebetulan waktu itu kan juga saya punya banyak foto HI ya. Jadi saya bilang ya udah oke, silakan pilih aja fotonya dari Instagram saya yang mana, nanti saya kasih rate-nya itu pertama sekali itu. Kalau dari sisi foto-foto ya. Tapi kalau untuk dari kadang kan saya juga suka diminta jadi narasumber. Nah itu juga paling jobnya itu ya. Kalau pertama sih mungkin belum ada rate ya. Masih untuk komunitas aja gitu. Tapi terakhir-terakhir memang ada beberapa institusi yang minta saya untuk ngajar fotografi, workshop fotografi, mungkin ada juga. Nah Mbak dulu kan kalau saya nggak salah baca ya, Mbak dulu kan pernah kerja di salah satu perusahaan gede untuk waktu yang lama gitu ya. Terus akhirnya kok berani keluar dan mulai usaha sendiri sambil foto dan sebagainya. Kenapa bisa berani mengambil resiko sebesar itu Mbak? Resign ya. Jadi saya emang pernah kerja di perusahaan telekomunikasi ya, telekomunikasi selama 13 tahun waktu itu. Kenapa saya resign? Sebenarnya dulu waktu sebelum di Jakarta saya kerja tuh di Surabaya. Saya di Surabaya 13 tahun, kemudian saya pindah ke Jakarta. Saya cuma betah kerja setahun di Jakarta. Alasannya kenapa akhirnya aku resign? Pertama, kebetulan kita punya bisnis keluarga. Aku pikir waktu itu kayaknya kok nggak fair banget gitu ya, keluarga aku punya bisnis sendiri tapi aku kok malah kerja untuk orang lain malah gitu. Ngurusin. Iya benar. Kayaknya nggak enak gitu, karena kan yang ngurusin kan waktu kan mama sama adik-adik gitu, nggak enak. Jadi anak berbakti lah ceritanya. Berbakti pada orang tua, bantuin orang tua gitu bisnis. Di samping itu juga aku nggak betah kerja di Jakarta. Masya Allah, biasa kerja di Surabaya ya, jalannya kayak gitu, tiba-tiba aku ke Jakarta, Masya Allah, gue bilang sabar-sabar banget gitu ya orang di Jakarta kerja dengan keadaan macet kayak gitu. Akhirnya cuma tahan setahun, udah deh aku resign. Akhirnya di 2010 aku resign. Sebenarnya 2 kali ya aku ngajuin, karena pertama tidak disetujui sama kantor, akhirnya aku ajuin lagi, alhamdulillah yang kedua disetujui. Akhirnya tahun 2010 aku resign, ya udah mulai berkecimpung di bisnis keluarga sambil akhirnya mulai masuk ke fotografi. Tapi kan jadi enak. Jadi waktu aku bebas. Lebih fleksibel. Fleksibel. Nggak ada jam kerjanya. Tapi sekalinya ada kerjaan bisa nggak pulang. Mbak tadi kan cerita bahwa Mbak suka diminta menjadi mentor lah ya, jadi mentor, jadi pembicara segala macam di beberapa instansi besar juga. Itu cerita awalnya gimana Mbak? Karena kan seseorang harus punya kredibilitas yang kuat gitu ya untuk jadi pembicara di ajang sebesar itu gimana kisahnya dulu? Mungkin awalnya karena aku ada di komunitas ya, jadi ada di komunitas fotografi, sempat jadi ketua komunitas juga, ada aku pernah beberapa kali jadi ketua komunitas. Mungkin disebut aja Mbak komunitasnya nggak apa-apa? Waktu itu ada Bukan Asal Jepret, itu satu, kemudian aku juga pernah belajar motret, jadi ketua komunitas di situ. Nah mungkin di situ kan banyak member ya. Nah di antara member itu ya memang ada punya instansi sendiri kan. Akhirnya melihat apa yang pernah saya kerjakan di komunitas, akhirnya saya dipercaya untuk
mengajar di beberapa komunitas, biasanya di beberapa komunitas, terus ada juga pernah ada instansi itu waktu itu di Bogor ada seminar fotografi 3 hari itu. Jadi ya mungkin dari member itu, jadi mereka melihat ya dari network yang melihat. Tapi sertifikasi apa segala macam nggak dimintai waktu itu? Enggak, waktu itu enggak. Ya? Okay.